ada tester, ada magicom, kemudian ada evap. Ini dua. Saya mau ngapain ini malam minggu ini? Semoga anda ceria semua, tidak kurang duit. Oke guys, saya tentu akan kasih tahu lagi untuk para pemula. Kalau anda ini penasaran di listrik, kalau colok kulkas kemudian tidak hidup karena alasan listrik ini meredup, api listriknya bukan meteran. Saya kasih tahu caranya supaya anda kena tipu, karena saya barusan ini kena tipu. Kabelnya normal, diukur pakai tester keluar 220, keluar 220, tidak main-main. Makanya saya sering bahwa ngukur listrik ini 220 ini, kalau tiba-tiba api meredup di jarum 220, ternyata kalau sudah dicolokin untuk alat-alat seperti magicom atau kulkas, ini meredup, ini tidak tahu. Sederhana sekali ini. Masa ini harus pakai SOP lagi? Ini saya kasih tahu sedikit ini. Saya ini tukang servis. Pasang kapiler harus sesuai SOP misalkan. Perusahaan tidak tahu, ngasih tahu bocoran bahwa kapiler ini panjangnya berapa aslinya dan lubangnya berapa. Terusan kemudian lagi, kalau misalkan saya servis ke perusahaan besar, ini harus ganti kompresor. Kalau ke tukang servis kan bisa diservis. Apa mesti ini harus pakai SOP? Kan ini kan tidak. Jadi yang namanya sebuah teknik ini, satu ini bisa bertahan bertahun, kemudian orangnya ini butuh harga yang tidak seperti harga beli. Jadi itu seperti itu. Oke, saya kasih tahu lagi nih, karena ini saya kasih contoh tadi kapiler, nggak tahu panjangnya berapa, lubangnya berapa, sedangkan yang di pasaran ini keluarnya juga berbeda. Jadi rahasia perusahaan ini sudah pasti ada, supaya kita ini kira-kira saja dan tentunya sudah diuji. Jadi seperti itu. Jadi mudah, tidak diambil rumit. Misalnya saya mengajarkan karena sudah saya uji dan sudah saya pernah alami, sehingga saya ajarkan supaya anda ini bisa. Kira-kira seperti itu saja, gampang. Oke guys, saya barusan ukur tadi, saya baru servis sub modul. Ini begitu colok, lampunya langsung redup. Saya lepas colokannya, ini pemula nih diperhatikan. Saya lepas colokannya, kemudian saya ukur ini pakai tester, keluar 220. Kalau seperti ini sudah pasti ini, kalau yang tidak tahu selahnya di dunia perlistrikan, apinya ini bukan wattnya, ini sudah pasti dikiranya kompresor. Modul hidup, lampu kulkas hidup, kipas hidup. Ini 2 hari saya nih, 2 pekerjaan yang listrik ini. Kulkas ini belum lama, tapi dicolokin ini mesinnya panas sekali, kemudian tidak hidup. Kipas ini melambat karena kompresor ini tidak hidup, kemudian mutus karena panas, overload mutus. Kipas pun lambat karena pada saat di sekitar 170-an ini kipas pun lambat ini. Kalau voltase ini melemah di bawah 200, ini saya kasih tahu 160, 170, 180, ini masalah ini di kulkas. Cara tesnya ini mudah. Kalau yang tidak punya tester ini atau yang tidak ketipu ini, saya kasih tahu caranya. Misalkan anda servis di tempat orang, begitu colok mesin ini hidup sebentar langsung putus, belum diutik apa-apanya, ini begitu colok ngger langsung putus.
Kalau ada lampu bisa ketahuan meredup, misalkan lampu khusus jari bukan yang LED. Jadi caranya seperti itu. Anda lihat lampu jari sambil nyolokin, langsung mutus lampu meredup, Anda pastikan dengan colokan magicom. Ini semua bisa ini, bukan hanya tukang ini. Anda pasang pancinya bisa, Anda pasang pancinya magicom bisa, atau masih ada nasi nggak masalah. Kemudian posisinya kan bukan cook ini mestinya kan, dilepas dulu baru ditutup. Kemudian Anda colokin. Jadi Anda jangan nyolokin kulkasnya ini. Anda colokin, kemudian posisi saklar cook ini Anda tekan dan sambil melihat lampu jari ini. Jadi hanya yang bisa nih redup atau tidaknya ini lampu jari dan boklam. Begitu colok langsung meredup, ini tidak beres, ini tidak bisa ini. Jadi kulkas ini gara-garanya bisa di listrik karena 2 hari ini tidak main-main. Kulkas 2 pintuan, pas kebetulan sap semua. Satu pakai modul, dua-duanya pakai modul malahan. Yang satu baru setahun, yang ini udah 5 tahun. Ternyata seperti itu. Jadi mudah sekali. Kalau dengan tester ini tidak kebaca ini, karena saya colokin tetap 200 volt ini yang keluar. Colokan HP nyala, cas baterai nyala. Oke. Colokin solder ini anget tapi lama. Saya penasaran, saya nyolokin solder, ini anget tapi lama. Jadi kalau listrik voltase menurun, ini Anda gunakan yang paling akurat ini. Jadi ini tidak menipu, benar-benar tidak menipu dan sudah saya uji. Jadi untuk memastikan bahwa listrik ini di rumah ini benar, tapi dengan catatan harus ada lampu yang jari, neon jari atau boklam. Kulkas colokin bunyi langsung mutus, lampu meredup. Anda cabut kulkasnya, kemudian cari magicom di rumah. Yang rumah tersebut ada magicom, Anda lepas saja pancinya, pasang lagi. Kemudian Anda harus lihat lampu jari ini. Kalau ada lampu jari bisa, boklam bisa. Anda colokin sambil lihat lampunya dan posisi cook ini. Magicom pencet. Ini meredup apa tidak? Kalau meredup atau posisi meredup ini Anda ukur ini dengan tester. Ini sudah baru ketahuan bahwa ini voltasenya berapa ini setelah meredup ini magicom. Jadi posisi kulkas ini hidup langsung putus nggak bisa ini diukur. Jadi yang pasti ini magicom. Jadi ini alat sederhana, di setiap rumah ini hampir ada. Menangani Anda kena tipu dengan voltase kulkas tidak hidup, ini cara yang super jitu dan akurat. Tentu ini di luar SOP, tapi ini jelas akurat. Ini bagaimana lagi nih kalau urusan SOP? Luar biasa untuk Anda ini. Khusus para pemula. Jadi kalau listrik ini redup 170, 60, bahkan 80 ini meredup ini. Magicom kadang belum masak sudah jebret. Kompresor hidup sebentar langsung mutus. Ini saya bilang kompresor normal. Jadi saya baru alami 2 hari itu seperti itu. Kemudian mutus, kemudian panas. Blender pun melambat karena ini di tempat jus, saya tahu ini pas kebetulan dan di tempat jus, putaran blender pun lambat. Oke, jadi bukan watt meteran 900 atau 450-nya, tapi api listrik yang masuk ke rumah ini apinya ini redup, lemah. Voltasenya menurun. Bahasanya seperti itu. Atau setrum muda, ini bukan tua, seperti itu. Caranya mudah, Anda colokin, pencet cook,
langsung lihat lampu jari meredup atau boklang, Anda ukur. Kalau nggak diukur pun ini sudah ketahuan bahwa voltase meredup ini dari cook Magicom ini sudah ketahuan sekali bahwa ini colok cook langsung lampunya redup. Mudah-mudahan pemula ini tidak kena tipu lagi nih kalau seperti ini. Kasus-kasus seperti ini sering saya nemui juga ini. Katanya ini suruh ganti kompresor, padahal gara-gara listrik. Seandainya mengganti kompresor, ini tukangnya bakalan puyeng. Karena ini masalahnya di umpannya dulu nih, di listriknya yang makan ini. Kompresor ini tidak tepat guys. Mudah-mudahan sepele seperti ini berguna untuk Anda ini. Ini paling sepele ini, setiap rumah ada ini, bisa untuk Anda andalan. Kalau saya memang andalannya seperti ini, memastikan colokan dan Magicom lampu redup atau tidak, yang jelas bukan LED guys, lampu jari atau boklang. Atau Anda ukur Magicom redup, Anda ukur berapa ini voltasenya. Oke guys, malam minggu ceria untuk Anda guys, malam guys.